Dunia sekarang ini lagi di ujung tanduk. Hari ini kita akan coba bedah konflik panas antara Amerika Serikat dan Iran. Sebuah krisis yang getarannya bisa terasa sampai ke seluruh penjuru dunia termasuk ke kita. Kita mulai dari sini sebuah peringatan yang keras banget yang seolah jadi panggung utama krisis ini. Pernyataan ini nunjukin kalau pertaruhannya tuh udah tinggi banget. Oke, mari kita lihat gimana sih semua ini bisa sampai kejadian. Jadi gimana ceritanya kita bisa sampai ke titik segenting ini? Ternyata, cuma dalam hitungan jam, serangkaian peristiwa yang super dramatis mendorong persaingan yang udah lama banget membara ini ke ambang perang terbuka. Coba lihat, eskalasinya cepet banget. Cuma dalam beberapa hari, konflik ini langsung meledak. Dimulai dengan serangan terkoordinasi yang langsung dibalas dengan serangan balasan yang masif dan menyebar ke banyak tempat. Dan di tengah semua strategi geopolitik ini, ada harga yang harus dibayar mahal oleh manusia. Angka-angka ini bukan cuma statistik ya, ini adalah nyawa. Korban sipil terus berjatuhan, dan serangannya belum berhenti. Tapi perlu kita ingat, api ini tuh gak muncul tiba-tiba kemarin sore. Untuk benar-benar paham situasi sekarang, kita harus mundur sedikit melihat sejarah permusuhan yang akarnya udah dalam banget. Hubungan mereka tuh rusaknya bertahap, mulai dari revolusi di tahun 79, lanjut ke sanksi ekonomi selama puluhan tahun, sampai akhirnya perang-perang proksi yang makin memanaskan situasi. Nah, ini poin yang sangat penting untuk kita pahami. Iran itu nggak sendirian. Mereka udah ngebangun jaringan aliansi yang kuat yang dikenal sebagai poros perlawanan untuk melawan pengaruh Amerika dan sekutunya di kawasan itu. Nah, karena konfliknya makin meluas, negara-negara lain jadi kayak dipaksa untuk nunjukin mereka ada di pihak mana. Yuk kita lihat petanya, siapa dukung siapa? Jadi dunia sekarang ini kayak terbagi jadi dua kubu besar. Aliansi ini terbentuk dari kemitraan militer dan ekonomi yang udah terjalin lama. Di satu sisi ada blok AS dan Israel, dan di sisi lain, ya jelas, ada bloknya Iran. Dan ceritanya jadi makin rumit, karena di luar sekutu regionalnya, Iran juga punya teman-teman kuat di panggung global. Hubungan strategis dengan kekuatan besar seperti Rusia dan Tiongkok ini mengubah konflik regional jadi semacam papan catur geopolitik yang super kompleks. Mungkin kita mikir, ini kan perang di sana, jauh. Jangan salah. Konflik ini menciptakan gelombang kejut yang efeknya terasa di seluruh dunia, bahkan sampai ke kondisi dompet kita sehari-hari. Jawabannya ada di sebuah jalur air yang kelihatannya kecil tapi perannya vital banget. Saking vitalnya, sekarang jalur ini bisa dibilang jadi titik sumbat ekonomi dunia. Coba bayangin deh, 30%, hampir sepertiga dari total minyak dunia yang dikirim lewat laut harus lewat selat sempit ini. Jadi, kalau sampai jalur ini ditutup, dampaknya bukan lagi cuma harga naik, tapi bisa memicu krisis energi global. Dan akibatnya, ya udah bisa ditebak. Para analis memprediksi harga-harga komoditas penting bakal melonjak drastis, karena investor pasti akan lari ke aset yang dianggap lebih aman, kayak emas. Nah, dari semua itu, sampailah kita ke pertanyaan yang paling relevan buat kita semua di sini. Apa artinya semua ini buat Indonesia? Secara resmi sih, sikap pemerintah kita sudah jelas. Indonesia menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan bahkan menawarkan diri untuk jadi penengah dalam konflik ini. Tapi, di balik pernyataan diplomatis itu, gelombang kejut global ini punya dampak yang nyata banget buat kita di dalam negeri. Mulai dari APBN yang bisa tertekan karena subsidi BBM, nilai rupiah yang berisiko melemah, sampai isu keamanan. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, para ahli menyarankan setidaknya ada 3 pendekatan utama yang bisa diambil untuk melindungi kepentingan nasional kita. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar yang krusial. Pilihan yang akan diambil dalam beberapa hari ke depan bukan cuma menentukan nasib kawasan Timur Tengah, tapi juga bisa mengubah wajah dunia untuk puluhan tahun mendatang. Jadi, pertanyaannya, akankah diplomasi berhasil?